berjumpa kembali pada pembelajaran e-learning entomologi. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang fisiologi serangga, khususnya tentang sistem respirasi dan peredaran darah. Sistem respirasi. Sistem respirasi atau pernafasan pada serangga yaitu sistem terbuka dan tertutup. Alat-alat pernafasan serangga yaitu spirakel, tabung trakea, dan trakeola. Serangga mempunyai sistem pernafasan yang disebut sebagai sistem trakea. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah, tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut sebagai trakeolus. Masuknya udara untuk pernafasan tidak melalui mulut, melainkan melalui stigma atau spirakel. Trakea adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau eksoskeleton yang disebut sebagai spirakel. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis sakitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot, sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Kemudian udara dari spirakel menuju ke pembuluh-pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang yang halus yang disebut trakeolus, sehingga dapat mencapai saluran jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Nah, pertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan atau transportasi pada hewan vertebrata. Proses pernafasan pada serangga terjadi sebagai berikut. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh, maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempi secara teratur. Pada waktu tubuh serangga mengembang, maka udara masuk melalui stigma, terus ke trakea, trakeolus, dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Oksigen berdifusi ke dalam tubuh melalui sel-sel tubuh. Karbon dioksida hasil pernafasan dikeluarkan melalui sistem trakea, juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis. Sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan sebaliknya mengangkut CO2 hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernafasan. Nah, saat ini kita akan masuk pada sistem peredaran darah. Sistem sirkulatori pada serangga adalah sistem peredaran darah terbuka, terdiri dari jantung yang hanya merupakan pembuluh dorsal dengan pergerakan peristaltik untuk memompa darah atau hemolimfa. Jantung berbentuk tabung panjang dengan bagian-bagian gelembung pembuluh darah. Letak jantung serangga berada pada punggung, tepatnya di dalam bagian homosul yang memanjang yang disebut sebagai sinus. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari darah atau hemolimf dan pembuluh darah yang terletak pada bidang dorsal. Fungsi utama darah pada serangga adalah untuk transportasi material berupa zat-zat makanan, hormon-hormon, sisa-sisa, dan sebagainya. Jadi, tidak berfungsi untuk pengangkutan oksigen ke sel-sel tubuh sebagaimana halnya pada organisme lain. Fungsi lain darah yakni sarana untuk mentransfer panas,
bagian dari organ pelindung, dan digunakan sebagai pelumas. Berfungsi sebagai medium hidraulik. Darah yang mengalir dalam tubuh serangga ini berwarna bening. Hal ini dikarenakan darah pada serangga tidak mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, sehingga warna darah pada serangga adalah bening. Hemolimfa adalah cairan yang tersusun atas darah dan cairan interstisial. Hemolimf yang terdiri dari larutan berair, ion-ion anorganik, lipid, gula atau trehalose, asam amino, protein, asam organik, dan sel-sel darah berfungsi untuk pertukaran zat antar jaringan, mengangkut hormon dan nutrien dari usus ke jaringan, dan barang buangan dari jaringan ke organ ekskretori. Hemolimfa dari abdomen dipompa oleh jantung ke aorta, kemudian ke kepala, kemudian ke jaringan-jaringan, lalu kembali ke abdomen, dan siklus dimulai kembali. Demikianlah pembahasan kita mengenai fisiologi serangga. Khususnya kita telah belajar tentang sistem respirasi dan peredaran darah. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang kelima. Kita masih akan belajar mengenai fisiologi serangga. Lebih khusus lagi kita akan membahas tentang sistem saraf, reproduksi, dan perkembangbiakan.